Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Mbak Yulia, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk perhatian di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Mbak Yulia. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, anak-anak sudah siap ya di tempatnya masing-masing? Sudah? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum itu, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, Bu. Nihil ya. Terima kasih Mbak Desi sudah memberi jawaban atas pertanyaan Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pantun. Ibu izin untuk membagikan salin dia ya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Baik. Sebelum itu, anak-anak silahkan simak video yang ingin Ibu tampilkan. Baik, Ibu. Ini punya pantun, makan roti di dalam kereta, makanya sambil minum kopi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, anak-anak di sini pernah tidak mendengar seseorang menyampaikan pesan dengan cara yang unik atau menarik seperti video yang Ibu tampilkan tadi? Ada yang pernah? Mbak Hanifa, pada saat kegiatan apa? Nonton di Upin Ipin, Bu. Nonton di Upin Ipin? Ya, boleh. Nah, menurut Mbak Hanifa, ada pesan yang lebih mudah diingat tidak ketika penyampaiannya itu unik? Iya, Bu. Lebih mudah diingat ya. Ya, itu pas ayahnya Jarjit pantun itu loh, Bu. Jadinya Oh keinget iya, sampai sekarang. Mbak Hanifa masih nonton Upin Ipin? Masih. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Hanifa. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang ciri-ciri pantun. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, nanti anak-anak akan mampu mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan tepat dan menyajikan hasil identifikasi ciri-ciri tersebut secara lisan maupun tertulis. Adapun manfaat pembelajaran pada hari ini, dengan mempelajari pantun, anak-anak nanti dapat mengenal warisan budaya. Jadi, ternyata pantun itu merupakan warisan budaya kita. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu tentang pantun, kita dapat memiliki cara untuk menyampaikan pesan yang menarik. Nah, selanjutnya kita juga dapat berpikir kritis karena nanti dalam berpantun kita dituntut untuk bisa mengkreativitaskan dalam kemampuan berbahasa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan contoh pantun. Coba anak-anak amati dan mari kita diskusikan bersama berapa jumlah baris pada masing-masing teks dan coba kalian amati. Ada bunyi yang sama tidak di akhir baris pada contoh pantun ini? Nah, kemudian bagian mana yang menurut anak-anak ini berisi pesan? Apakah baris 1, 2, atau baris 4? Seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah anak-anak? Sudah. Sudah. Baik.
Ibu ingin ada salah satu dari kalian yang mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Coba, Mbak Rini, ada Mbak Rini? Ada, Ibu. Nah, boleh disampaikan hasil identifikasinya kepada teman-teman? Boleh, Ibu. Baik, silakan. Jadi, saya, Sulistiarini, saya akan membacakan hasil pengamatan saya pada kedua contoh teks. Jadi, keduanya memiliki struktur yang sama, masing-masing terdiri dari 4 baris. Bunyi akhir pada baris 1 dan 3 itu sama, yaitu berakhiran huruf A, sedangkan bunyi akhir pada baris 2 dan 4 sama, yaitu berakhiran huruf U. Selain itu, isi pesan terdapat pada baris 3 dan 4, sementara baris 1 dan 2 berfungsi sebagai pengantar atau pembuka. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua contoh teks memiliki pola dan ciri yang sama. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rini. Sepertinya sudah benar ya yang disampaikan sama Mbak Rini. Anak-anak ada yang punya pendapat lain? Tidak? Semuanya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Baik. Nah, kita ulas bersama-sama ya. Nah, dari hasil pengamatan yang telah anak-anak lakukan tadi, tampak bahwa pantun itu memiliki pola yang hampir sama ya. Jadi, setiap pantunnya itu memiliki 4 baris. Nah, biasanya memang pantun itu terdiri dari 4 baris ya anak-anak. Baris ini dapat dipahami sebagai setiap deretan kata itu yang tersusun dalam satu kalimatnya. Nah, yang kedua ada persamaan bunyi akhir. Nah, persamaan bunyi akhir pada kata dalam pantun ini disebut dengan sajak atau rima. Nah, ini salah satu ciri pantun yang dapat kita lihat sebagai pembeda yang utama ya, karena dengan adanya sajak ini pantun terdengar lebih indah dan mudah diingat. Kemudian, tadi disampaikan bahwa baris 1 dan 2 itu merupakan pengantar ya. Nah, ini yang disebut dengan sampiran. Adapun baris 3 dan 4 itu disebut dengan isi. Nah, selain itu, dapat disimpulkan bahwa tadi sudah disampaikan oleh teman kalian yaitu Mbak Rini, bahwa pantun itu memiliki ciri-ciri terdiri dari 4 baris, bersajak ABAB, dan baris 1 dan 2 merupakan sampiran, dan 3 dan 4 merupakan isi. Nah, selanjutnya, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bermain sebelum kita melakukan kegiatan diskusi. Halo anak-anak. Halo, Bu. Ya, baik. Coba ya, disimak dengan baik, nanti yang bisa menjawab mendapatkan poin keaktifan. Nah, untuk poin yang pertama, coba anak-anak cermati. Jawaban yang benar kira-kira yang warna hijau atau merah? Biru, Bu. Yang biru ya. Oh iya, yang biru atau yang merah? Yang biru ya. Iya, Bu, biru. Urutannya untuk ini, pasar membeli mangga, matang dibawa pulang. Terus selanjutnya ada yang bisa mengisikan isi dari pantun ini, yang warna orange atau yang warna hijau. Orange, Bu. Betul, tapi Mbak Desi ada yang menjawab. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan berdiskusi. Nah, anak-anak, tolong diperhatikan, Ibu akan menyampaikan instruksi pengerjaan. Setelah ini, Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok beranggotakan 3 sampai 4 orang ya. Yang
Yang pertama, nanti Ibu akan menyajikan pantun dan silahkan kalian amati dan baca dengan cermat. Kemudian, silahkan identifikasi dalam setiap pantun dan tuliskan hasil identifikasi pada tabel di LKPD. Kemudian, silahkan kalian berdiskusi temuan bersama kelompok dan tuliskan jawabannya pada LKPD. Nah, yang perlu diidentifikasi yaitu jumlah baris setiap pantun, pola rima atau bunyi akhir baris, bagian sampiran, bagian isi, dan jumlah suku kata tiap baris. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kelompoknya 4 orang ya. Silahkan. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya? Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, silahkan salah satu kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu tunjuk saja ya kelompoknya. Ya, Bu. Baik, kepada kelompok Mbak Feby, silahkan bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu pantun 1, jumlah barisnya itu ada 4 baris, pola rima AB, sampirannya pergi ke pasar membeli ketan dibungkus dengan daun. Isinya belajarlah dengan tekun dan sabar agar masa depan penuh harapan. Jumlah suku kata tiap baris yaitu baris 1 10, baris 2 10, baris 3 11, baris 4 dan baris 4 11. Kemudian pantun yang kelima yaitu jumlah barisnya ada 4 baris, pola rimanya AB, sampirannya buah mangga jatuh ke tanah, dipungut anak di dekat pagar. Kemudian isinya, hormatilah orang tua dan guru di rumah agar hidup menjadi lebih benar. Jumlah suku kata tiap baris yaitu baris 1 ada 9, baris 2 11, baris 3 13, dan baris 4 10. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi? Tidak, baik. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Feby sudah benar, sudah bagus ya. Kepada kelompok 1, kalian menganalisisnya secara cermat dan juga teliti. Ya, baik. Mari kita ulas bersama-sama ya. Benar anak-anak, tadi dalam soal setiap pantun itu terdiri atas 4 baris dan memiliki sajak ABAB. Nah, sajak ini sama pada bunyi akhir baris 1 sama dengan baris 3 dan baris 2 sama dengan baris 4. Kemudian bagian sampiran itu berada dalam baris 1 dan 2, berfungsi sebagai pengantar, bukan isi pesan. Kemudian isi dalam pantun ini ada dalam baris 3 dan 4. Nah, isi ini memuat apa? Ada pesan, maksud, atau tujuan dari penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian, nah ini dalam pantun itu terikat oleh aturan suku kata. Jadi ketika kita ingin menyusun pantun dalam satu baris itu harus terdiri 8 hingga 12 suku kata. Baik, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah paham semua. Kalau begitu ibu yang tanya. Jadi anak-anak sudah memahami ciri-ciri pantun ya?
Sudah. 20. Baik. Nah, anak-anak bisa ya membedakan pantun dengan teks lain? Bisa, Bu. Baik, apakah ada dari kalian yang masih mengalami kesulitan saat pembelajaran hari ini dalam menentukan ciri-ciri pantun? Tidak ada, Bu. Baik, berarti sudah pintar semuanya ya. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya, Ibu ingin memberikan tugas untuk ini sifatnya individu ya anak-anak. Jadi tugasnya silahkan dicatat. Buatlah 5 pantun dengan tema bebas dengan memperhatikan ciri-ciri pantun yang telah kita pelajari tadi. Jadi terdiri dari 4 baris, bersajak api-api, memiliki sampiran dan isi, dan juga jangan lupa terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Nah, pembelajaran telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif hari ini. Ibu harap di pembelajaran selanjutnya anak-anak bisa lebih aktif lagi ya. Sebelum sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Jadi berduduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama anak-anak.